Apa sih yang dipelajari teh? Penasaran nih matkul naon wae sih di teknik industri kira-kira? Industri mah teknik gado-gado teknik. Tata teknik gado-gado. Teknik gado-gado itu berarti campur-campur gitu. Soalnya kan di industri tuh mempelajari banyak mata kuliah yang ada di jurusan lain. Kira-kira apa tuh yang paling susah di antara semuanya yang paling susah? Naon? Mata kuliah naon sih? Kalau di semester sekarang sih APSI. APSI apa itu APSI? Analisis perancangan sistem informasi. Analisis perancangan sistem informasi, merancang sistem informasi. Ya, jadi kita dipaksa. Kira tuh. Di industri itu tadi efektif, efisien, dan bagaimana cara mengoptimalkannya. Nah, kita berkunjung ke UMKM itu mau berusaha mengoptimalkan sistem kerja yang sebelumnya sudah ada di UMKM tersebut. Oke, dapat poinnya itu satu. Misalnya menggunakan alatnya masih manual, kita rancanglah gambar sebuah alat bantu gimana. Itu atau misalkan iya betul banget. Kalau agenda terdekat kita itu ada acara puncak ya, mungkin ada acara puncak dari rangkaian satu periode kita itu ada yang namanya Disnatalis HMTI. Perayaan ulang tahun HMTI ITG. Oke. Kita di industri itu mengintegrasikan banyak hal, mulai dari ada 5M namanya, mesin, money, material, dan juga metode. Nah, itu kita mengintegrasikan semuanya itu. Dan perlu teman-teman semuanya ketahui juga, engineering make things, but industrial engineering make things better. Oke Orginet, apa kabar? Sampurasun. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Hari ini saya Jidan Olay kembali menjadi host karena kebetulan Salwa Apriliani, host perempuan kita, lagi sibuk kuliah dia ya. Mudah-mudahan dia kuliahnya lulus tepat waktu. Amin. Kalau enggak di waktu yang tepat lah. Untuk dia 5 tahun 6 tahun kayaknya gak terlalu masalah. Kalau saya masalah sih ya. Hari ini kita akan ngobrol dengan teman-teman mahasiswa. Nah, kalau ngomongin sama mahasiswa itu saya tuh serasa kembali nostalgia gitu. Karena pernah menjadi mahasiswa gitu. Buset. Jadi kita akan ngobrol dengan kawan-kawan dari HMTI ITG. Teman-teman. HMTI ITG, himpunan. Betul. Himpunan ITG. Jurusan Teknik industri pastinya. Industri. Berak teknik boy. Pertanyaan pertama sebelum jauh, nate gondrong. Pernah gondrong. Tapi sakieu ge teknik banget sih katanya. Pernah gondrong. Kelihatan tekniknya lah, kelihatan. Pernah segondrong kumaha baheula? Paling sakieu cukup lah. Tapi teknik itu identik sama gondrong nanya. Benar teh? Betul. Karena apa ya sih? Stereotype mungkin. Rata-ratanya cowok mungkin ya. Cowok ya. Iya, jadi dan kesannya itu Teteh berarti salah satu perempuan di sini yang bertahan dengan keteknikan teman-teman laki-laki yang lain ya. Karena seperti tadi dikawal duaan gitu ngawal. Jadi emang anak-anak himpunan HMTI ITG ini kita akan ngobrol pada hari ini, kita akan ngobrol banyak. Terutama soal himpunan dan apapun lainnya yang nanti akan kita bahas. Insya Allah bermanfaat khususnya buat Warginet nih yang masih SMP, yang masih SMA, yang mau kuliah bingung kuliah di mananya. Terutama punya basic industri dan pengen belajar segala rupana, boleh ke HMTI ITG, ke HMTI ITG, ke ITG jurusan teknik industri. Nanti bisa masuk himpunannya gitu. Oke, betul? Betul sekali. Silakan disapa-sapa dulu, kenalan dulu dari Teteh. Oke, halo Warginet ya, disapanya. Halo Warginet, kenalin kita dari Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Institut Teknologi Garut. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Azka Lutfia Hanifa. Saat ini di sini aku sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Institut Teknologi Garut dengan teman saya. Halo Warginet, perkenalkan nama saya Fikri Haikal. Saya di sini sebagai wakil himpunan. Anjay, Kahim sama Wakahim. Oke, Kahim dan Wakahim. Masuk jurusan Teknik Industri ITG. Betul. SMA jurusan apa? SMA jurusan IPA. IPA. Mata pelajaran favorit apa? Sebenarnya di IPA itu gak suka banget hitungan, ya, gak suka banget hitungan. Mata kuliah favorit itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya betul. Soalnya tadinya
mau masuk. Tadinya mau masuk ke ilmu komunikasi, tapi emang rezekinya di industri gitu. Tapi kenapa tiba-tiba teknik industri? Sempat apply dulu nggak ke Vkom atau kemana sebelumnya? Nah, kebetulan nih fun fact ya. Ya. Aku tuh dulu mau daftar ke Uniga. Cuma takut ada PBN di Uniga. Barak ya. Iya betul. Cuman takut ada barak. Di ITG tahun pertama aku kuliah ada PBN. Iya, masih teknik. Dulunya dia anak teknik takut barak kumaha ya. Jadi kayak ya udahlah terlanjur. Nah, dulu milih industri itu karena industri ada di paling awal. Ketika daftar ke ITG itu industri ada paling awal. Tapi kayak tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Alhamdulillah ya. Oke. Dari mulai suka bahasa Indonesia masuk ke teknik industri. Betul banget. Oke, tadi nak ditanya puisi lah gitu naon ke gitu. Senang bahasa Indonesia. Cik. Bapak Wakahim, Bapak Fikri. Kenapa tiba-tiba teknik industri dulu sama jurusan apa sekolahnya? Waktu dulu SMK gak beda jauh sih. Jurusan otomotif. SMK. Iya, SMK 2. SMK 2. STM pasti. Iya. Nah, di Garut nyala mau ngomongin otomotif pasti STM gitu. Kebatnya sejauh. Pernah tawuran? Jangan pernah. Aman. Oke. Kalau dulu tuh asa banyak vibes-nya teh STMT kan wah gitunya. Tapi sekarang mah udah alhamdulillah. Tahun irahannya pernah ada perjanjian STM PPT teh. Pernah didokumentasikan gini kan? Berarti angkatan habis ya? Apanya? Karena perjanjian damai teh kan? 2000 di Garut bisa gitu dah. Maksudnya dulu mah zaman orang tua kita mungkinnya tawuran wae dan lain sebagainya. 2022 akhirnya perjanjian damai dan tidak ada lagi tawuran gesekan sudah aman sekarangnya. Ya biasa paling tipikal Fikri ini kan tipikal yang emosi sama orang putsalkeun teh gini kan. Nah, gitu. Cocok pisan. Menjawab di Kahim dan Wakahim HMTI. Di belakangnya itu ada teman-temannya itu tadi dari Kadip ya. Kadip DKV sama Kadip PR. Oke, jadi ini yang mengawal Ibu Kahim dan Wakahim. Sebelum jauh, kenapa kalian yang menjadi Kahim dan Wakahim? Ada paslon lain kah sebelumnya? Ada, kita itu ada 3 paslon. 3 paslon, habis yang menang. Tapi yang nyalonin itu cuma Kahimnya aja. Yang nyalonin Kahimnya aja. Jadi Wakahim dipilih sama Kahim. Berarti kamu nyalonin Kahim? Iya. Oke, dan Kahim sebelumnya akhirnya menang. Kenapa nyabut dia? Kenapa nggak dia? Nah, soalnya ini juga fun fact mungkin ya. Yeah. Aku tuh sebenarnya sedikit insecure karena jadi ketua himpunan di anak teknik itu yang mayoritasnya cowok-cowok. Tapi harus bisa survive nih gimana caranya. Karena dari dulu juga aku sebelumnya udah jadi pengurus di bidang kaderisasi kebetulan. Karena kan sejalan gitu lah kaderisasi sama sejalan. Nah, ketika mencalonkan juga ada sama 2 rekan yang lainnya. Dan kebetulan 2 rekan aku itu cowok semuanya. Yang nyalonin itu 2 cowok sama aku 1 cewek. Dan akhirnya kepilih lah. Dan kenapa milih dia jadi Wakahim? Soalnya itu aku ngerasa kekurangan di diri aku itu kurang siap di bidang eksternal. Karena kebetulan kan ketika di kampus juga lebih fokus ke internalnya aja. Iya, benar-benar. Nah, sedangkan kan dia dari departemen eksternal. Terus gampang juga berbaur sama orang. Relasinya juga bagus. Iya, bagus. Jadi ya udahlah kayaknya pas connect akhirnya combine ya. Jadi melengkapi juga. Nah, kayak kamu yang fokus di rumah tangga di rumah. Ya nunjangan apa gitu kan. Gitu. Betul ya combine yang sangat bagus sih. Jadi itu modal awal ya teman-teman. Untuk teman-teman nanti suatu saat ingin menjadi sebuah ketua di organisasi, kita harus combine partner kita dengan baik ya. Dan mudah-mudahan ini udah menjabat berapa lama? Kita tuh baru 4 bulan ya. Baru 4 bulan, masih ada 6 bulan lebihan lagi ya buat teman-teman berkarir di organisasi HMTI ITG. Oke. Ada banyak himpunan di ITG dan organisasi yang lainnya. Apa yang membedakan HMTI ITG dengan himpunan yang lainnya kira-kira? Boleh dijawab mungkin Kahim? Boleh, silakan. Apa yang membedakan nih kira-kira? Mungkin apa ya? ITG mah HMTI mah lomba acara. HMTI mah lomba acara. Oke. Kita buat warginet yang penasaran, follow aja Instagramnya, cek langsung. Betul. Ada di sana recap-recapnya semua ada ya. Ada. Oke, HMTI mah loba acara. Kira-kira gambaran besar acara-acara non sih HMTI teh gitu.
Sebenarnya kalau di compare sama jurusan lain itu ada kelebihannya masing-masing lah ya. Iya. Tapi emang yang jadi highlight di HMTI itu pastinya banyak event, banyak acara. Oke. Rata-rata mahasiswa baru yang masuk itu karena industri mah banyak acara. Oke. Industri banyak acara ya. Terus kita juga kayak memfasilitasi, kan kita itu ada 2 departemen ya di HMTI khususnya, ada internal dan eksternal. Iya. Nah di internal itu ada edukasi, minat bakat, yang mana kan menampung gitu semua bakat dan juga kita juga pernah ngadain lomba antar kelas. Iya. Yang nggak ada di jurusan lain. Iya, karena hakikatnya tetap himpunan itu harus bertanggung jawab kepada prodinya sendiri. Iya, betul. Nah, itu makanya ada wadah himpunan. Iya. Kalian mewakili teman-teman prodi untuk menyalurkan minat, bakat dan mewadahi itu semua, berarti gitu kan ya? Iya, betul. Nah, akhirnya kita ngomongin prodinya. Pengalaman kuliah di industri kumaha sih? Aduh. Kira-kira Gimana ya? dari yang cowok dulu deh. Bapak Fikri kumaha sih kuliah di industri teh? Naon dah? Kira-kira naon dah? Apa sih yang dipelajari teh? Penasaran nih matkul naon wae sih di teknik industri kira-kira? Industri mah jadi teknik gado-gado teknik. Satu teknik gado-gado. Teknik gado-gado itu berarti campur-campur gitu. Soalnya kan di industri tuh mempelajari banyak mata kuliah yang ada di jurusan lain. Contohnya kalau di sipil ada gambar tekniknya. Kemudian di Sispo ada sistem informasinya. Kemudian di Info ada coding-codingannya. Di kalian belajar semua? Iya. Kemudian di manajemen juga kita kan belajar. Oke, Ya. Belajar semua di sana berarti. Iya, manajemen. Rata-rata berarti lamun ujianan ngapain kalian? Ujian ya? Ujian ngapain berarti? Modal bismillah. Modal bismillah. Apakah praktik atau tetap ngisian? Isi. Ada teori, ada praktiknya Iya. juga. Teori praktik ada juga. Oke. Sehektik itu di industri? Sangat hektik mungkin ya, karena kalau jurusan lain itu ada hari liburnya. Di industri itu full dari Senin sampai Sabtu pasti ada jadwal gitu. Pasti. Oh iya. Saya aja sekarang semester 5. Kita semester 5 berdua, dari Senin sampai Sabtu itu pasti ada jadwal. Oke. Kalaupun ada jadwal yang kosong gitu, misalkan ketika perwalian ada nih satu hari yang kosong, tapi itu suka tiba-tiba diisi sama praktikum yang diganti harinya, jadwal yang kosong gitu. Di semester 5 ini atau dari mulai kuliah sampai semester 5, matkul apa yang paling berkesan banget? Entah itu susah ataupun seru. Yang susah dulu deh, yang susah apa? Semuanya. Semuanya susah. Semuanya susah. Lamun semuanya susah, paling hipotesis habis satu salah jurusan gimana? Kira-kira apa tuh yang paling susah di antara semuanya yang paling susah? Naon, mata kuliah naon sih? Kalau di semester sekarang sih APSI. APSI apa itu APSI? Analisis perancangan sistem informasi. Analisis perancangan sistem informasi, merancang sistem informasi. Ya, jadi kita dipaksa. Kira tuh. Betul. Oke. Teteh apa? Yang paling susah itu hampir semester 5 ini udah mulai susah ya. Yeah. Makanya kan kita itu di industri belajarnya itu kayak segitiga gitu. Jadi semakin ke atas semakin lucu. Oke. Ya, jadi kita kan di semester awal kita belajar nih semuanya kayak tadi udah disebutin. Ada codingnya, gambar teknik dan lain-lainnya. Agama juga bahkan kita belajar. Iya. Bagus. Nah, tapi ketika semakin naik semester, kita jadi udah kelihatan nih, oh industri itu arahnya ke sini ya. Gitu. Nah, pasti sih awalnya ngira salah jurusan nih, tapi ketika naik semester jadi tahu, oh industri itu gini ya, arahnya ke sini ya. Menurut Teh arahnya kemana berarti? Di semester 5 ini? Kalau saya sendiri lebih tertarik ke manufakturnya. Manufakturnya, oke. Bukannya manufaktur itu identik dengan sipil atau enggak? Kalau sipil mungkin lebih ke konstruksinya. Oke. Kalau kita manufakturnya itu lebih ke kayak kerangka atau enggak? Rancangannya. Iya. Terus jadi ada satu matkul yang paling aku suka mungkin ya. Apa? Ada yang namanya sistem produksi. Sistem produksi. Ya, jadi kenapa kayak berbeda gitu, kayak kontradiktif? Gak suka matkul. Kenapa kamu suka matkul itu? Soalnya di sistem produksi itu kita belajar kayak gimana ya mengoptimalkan suatu cara kerja biar lebih efektif dan efisien. Oke. Nah, karena di industri ada 2 tagline utamanya itu adalah efektif dan efisien. Efektif efisien itu adalah
tagline utama dari Iya. industri, efektif efisien. Oke. Wajib gitu dalam industri ketika kita merancang sesuatu pasti harus efektif dan Dan efisien. efisien. Tapi ini fun fact ini aku mau kasih tahu Warginet ya. Mudah-mudahan ini masih benar nih apa yang ada di dalam pikiran aku. Tahu nggak efektif efisien itu awal katanya apa? Ini saya sebagai anak bahasa Indonesia nih. Sedikit. Bukan. Apa tuh? Istilah efektif efisien itu sebelumnya bukan efektif efisien. Sangkil dan mangkus. Sangkil mangkus. Awalnya sangkil dan mangkus. Cuman nggak tahu kata itu kurang populer atau gimana. Diganti sama efektif efisien. Tujuannya mah sama tetap. Cuman dulu mah namanya sangkil dan mangkus itu teh. Tapi lebih familiarnya Efektif efisien. Jadi itu yang dipakai. Oke. Mungkin pangacikeunnya lamun bener asupkeun lamun salah cut bagian katanya. Oke, siap. Oke, kita balik lagi ke pembicaraan terkait tentang teknik industri. Nu kabayang ku abinya jigana lah teu bisa libur bener euy jigananya. Emang Kayak bener. tugas gitu. Emang bener. Bener. Tag A-nya ngapain kan kalau kita ada skripsi nih. Habis skripsi. Kalian skripsi sama oke skripsi apa TA? sama Sama. skripsi. Skripsi. Ya, hampir semua matkul ada tugas spesialnya. Oke, tugas besarnya ada setiap matkul tuh. Iya. Bikin sesuatu gitu. Ya, kadang kita penelitian. Kita Oke, lebih banyaknya oke. observasi ke UMKM di sekitar Garut. Kumaha teh maksudnya lah? Aku belum paham. Kalian lebih banyaknya observasi ke UMKM. Betul. Gimana maksudnya? Itu connect-nya gimana teh? Teknik industri dengan UMKM di Garut. Nah, Maksudnya kan gimana? kita itu di industri itu tadi efektif efisien dan bagaimana cara mengoptimalkannya. Nah, kita berkunjung ke UMKM itu mau berusaha mengoptimalkan sistem kerja yang sebelumnya sudah ada Oke. di UMKM tersebut. Oke, dapat poinnya itu satu. Oke, jadi kalian kayak bisa apa namanya? Merecreate kembali gitu ya. Iya, Kayak betul. pola sistem yang mungkin ini bisa lebih efisien seperti Iya, ini. betul. Itu tugas Banyak kalian. banget Oke. gitu, mulai dari misalnya menggunakan alatnya masih manual, kita rancanglah gambar sebuah alat bantu Oke, gimana. gitu. Atau Mikir misalkan- banget. Iya, betul Eh, banget. Mikir banget. Tapi bisa ngasih ukur ngomongnya juga katanya. Tapi justru teknik industri itu teknik yang paling dituntut harus bisa ngomong sama banyak orang, tahu? Oh iya. Iya, Nah, Soalnya kumanya lebih banyak interaksi. interaksinya Ya, oke. sama masyarakat. Ya, bener. Oke. Jadi emang tuh bisa ngomong gue nya. Ngasih saran tuh bisa. bisa. Seorang mah kieu gitu. Tapi kudu aya ieu nah gitu. Kan jadi industri mah spek by data teh. Nah, Oh iya. Kita harus ngomong sesuai dengan datanya. Di Oke. industri. Tapi betah. betah. Di Betah. betah. Yohan hirup itu. Yohan. Tapi udah 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun tetap ya. Berarti setahun lagi di TG di industri ini. Oke. Sudah melewati banyak sekali rintangan yang dihadapi ya. Dengan jam kuliah. Jam kuliah itu apakah jika di jam 7 sampai jam sore atau enggak kayak kampus seperti biasanya? Ada yang jam 2 fleksibel gitu kuliah. Fleksibel. Enggak yang pagi sampai sore gitu enggak. Malah ada praktikum sampai malam. Tata praktikum gitunya. Mm. Jika nanti. Atau praktikum gitu biasanya menghabiskan waktu berapa lama? Bikin alat deh. Kalau matkulnya 1 SKS, Hmm. tapi kan proyekannya itu di luar SKS. SKS matkul. Oh, Praktikumnya 1 SKS aja gitu ya. oh iya. Iya. Saya SKS. Tapi emang Bobotnya bisa sampai 3 SKS tuh. Oke. 1 SKS praktikum itu lebih berat daripada 3 SKS matkul. Oke. Tapi ada stereotype. Dari Abi dulu. Laki-laki itu teknikal banget orangnya. Oprek-oprek bisa gitu. Nah, Perempuan itu udah kalau brainstorming segala rupa itu bisa. Iya. Sebagai perempuan, apakah cukup terbantu dengan keberadaan banyak laki-laki di sini? Apalagi kalau ngomongin praktikum kayak gitu, terbantu nggak? Cukup terbantu. Apalagi kan kalau misalkan diistilahkan perempuan itu sebagai konseptornya, Ya, eksekutornya. iya. Nah, saya juga ngerasa kalau Kalau lagi emang bareng-bareng konseptor kerja, banget iya. gitu. Oke. Jadi emang yang suka ngaturnya, ngarahinnya. Oke. Kalau dari secara teknikal emang yang cowok itu lebih gercep lah, lebih Oke. ini juga soalnya ya fun fact juga di kita itu belajar kayak ngelas pakai mesin gurinda. Ya. Kita kan sebagai cewek
susah. Iya, Megang mesinnya aja itu berat. panangan aing teh, hei kamari teh atuh ieu teh. Berat gitu. Iya, benar. Kan ngelas gitu. Terus Ya, motong itu kan susah itu. Oke. Pasti lebih ke cowok yang lebih ke teknikal. Paling kita lebih ke perancangan laporannya kayak gimana, oke. gambarnya kayak gimana, alat kerjanya. Baru yang eksekusi ti cowok-cowok. Iya. Mending sekelompok jeung cowok kabeh atau aya cewekan? Kalau saya masih mending ada cewek ya. Nah, Karena kan ada ya ada penengah lah ya. penengah. Ada penengah gitu. Kamu cowok semua kan kan? Apa sendirinya gitu. Ada baiklah ke situ lah. Baiklah ke situ lah. Ke situ. Titip. Kalau seperti saya sih kan di akademiknya kurang nih. Pasti kan butuh cewek yang Ya, yang bisa lebih mikirin konsep ya. Oke. Jadi emang bener sih. Ini menarik sih. Jujur kalau ngomongin mata kuliah di teknik itu kayaknya menarik banget. Jadi buat warginet yang punya basic SMK kayak informatika mungkin ya. Terus kayak perancangan kayak gitu, atau bahkan otomotif buat kayak Bapak Wakahim ini bisa langsung masuk ke teknik industri di ITG gitu ya. Oke. Teman-teman barangkali dari SMA, SMP yang kayaknya sejalan, boleh langsung kepoin aja Instagram HMTI. Katanya karena banyak ada juga beberapa mahasiswa yang masuk HMTI itu karena himpunannya banyak acara katanya ya. Ada. Nah, benar sih. Kalian tuh bisa menjadi wajah dari prodi sendiri berarti gitu ya. Oke, kira-kira agenda himpunan nih yang akan dikerjakan apa aja sih kira-kira? Baik jangka panjang atau jangka pendek? Kalau agenda terdekat kita itu ada acara puncak ya, mungkin ada acara puncak dari rangkaian satu periode kita itu ada yang namanya Disnatalis HMTI. Perayaan ulang tahun HMTI ITG. Oke. Nah, itu rencana kita mau lakuin bulan Juli. Nah, tapi ada serangkaian acaranya nih sebelumnya. Ada beberapa rangkaian acara kayak salah satunya itu ada santunan anak yatim untuk di bulan puasa. Terus ada juga seminar keilmuan untuk persiapan dunia kerja dan seminar keilmuan itu diisinya sama HRD salah satu perusahaan. Iya, sama praktisinya langsung ya. Jadi biar lebih kena tahu nih. Iya, biar lebih kenanya. Benar. Setelah kita itu kerja itu mau ngapain sih? Apa sih yang harus dipersiapkan? Kayak pembuatan CV-nya kayak gimana? Itu penting tuh. Kalian buat CV. Nanti ikutan lagi ya. Ya teman-teman ya. Nanti workshop dari ITG. Kalian mengajak HRD mengajak para praktisi yang punya perusahaan langsung gitu ya. Iya, betul. Jadi buat warginet yang datang nanti ke acaranya ini nggak sia-sia ini. Betul. Pasti bisa langsung ketemu sama HRD-nya. Kita tahu nih KPI jadinya nih. Nah, gitu ya. Oke. Good. Stereotip mahasiswa teknik industri versus realita yang dirasakan. Stereotipnya emang mahasiswa teknik itu apa? Kira-kira yang kalian tangkap tuh stereotip masyarakat ke kalian tuh seperti apa sih? Yang paling banyak mungkin ya tadi udah disebutin nih teknik gado-gado yang campur aduk, kayak teknik gak jelas katanya teknik yang gak teknik banget. Teknik gak teknik banget. Padahal hitungan semua. Padahal hitungan semua. Kita belajar paling banyak kita itu belajarnya ngitung terus gitu, gak ada hitungan. Dalam setiap semester itu pasti ada hitungan. Oke. Pasti kita ngitung terus. Terus ada stereotip masyarakat juga yang menganggap bahwa kuliah di teknik industri rek di pabrik. Nah, ada banget gitu stereotip kayak gitu. Masih sampai hari ini masih kayak gitu. Padahal kita itu emang industri itu identik dengan pabrik ya. Mungkin ada dari segelintir banyak masyarakat identiknya industri dengan pabrik. Padahal nyatanya kita itu industri meluas. Karena tadi juga kan kita belajar banyak hal. Kita belajar banyak bidang keilmuan, tapi emang hanya basicnya saja. Tapi justru dari situ itu letak asiknya teh. Benar. Jadi kita bisa ketika setelah lulus kuliah bisa nih masuk ke jadi guru bisa karena kita belajar. Karena udah basicnya semua dipelajarin kita tadi ya. Karena semuanya dipelajarin, jadi prospek kerjanya juga luas lah. Oke. Barangkali A-nya tuh. Hah? Mau lagi kuliah lagi di teknik industri? Betul. Dibicarakan asal jadi ketua himpunan lebih dulu. Oke. Jadi itu stereotip masyarakat ya. Tapi ada juga stereotip yang kayak anak teknik kuat, maksudnya tidak
mau ngeluh mata kuliah. Nah, apa ngeluh lah tadi gawean kuliah lagi gitu. tidak mengeluh, kita kuat-kuat gitu. Padahal kan ningali mata kuliah mah wah, tadi tugas banyak sekali. Pernah aya di pas kayak capek gitu. Sekarang enggak? Asli Sekarang. dari semua semester sampai semester 5 baru sampai sekarang. Paling kerasa sekarang semester 5 Sama ini bareng deh sama. Ada istilahnya semester 5 itu Apa? kita masuk ke semester 5 itu masuk ke gerbang neraka. Oh iya. Ya. Istilahnya itulah karena Oke. sesulit itu. Sesulit itu. Mungkin ini berlaku untuk semua jurusan juga mungkin ya. Kayaknya berlaku. Untuk teman-teman ITK boleh tulis di kolom komentar ya kira-kira pengalaman kalian di semester 5 seperti apa. Oke. Ya, dari teman-teman teknik industri katanya udah masuk ke gerbong neraka nih kayak kira-kira nih. Mudah-mudahan yang lainnya Surga. sama lah biar samaan ya oke. Ya tapi pada akhirnya harus tetap dikerjakannya setahun deui. Kabuk setahun deui. Tamatkeun, bener. Berarti secara tugas akhir skripsi itu apakah terkesannya lebih menyeramkan atau tidak skripsinya teknik industri ini? Atau sama aja kayak yang lain skripsinya mah? Kalau disebut menyeramkan, kayaknya semua jurusan juga menyeramkan ya kalau ngedengar kata skripsi. Nah, tapi beda tuh skripsinya ya kalian apa teh? Sama aja. Sama aja. Karena kemarin bikin alatnya udah kemarin benernya skripsinya sama weh. Tapi rata-rata skripsinya juga kuantitatif. Oke. Ya, soalnya kan rata-rata juga survei lagi ke tempat. Oke. Kayak tadi mengoptimalkan. Rata pasti. Iya. Optimal. Nah, sekarang aku mau nanya soal kalian jadi kahim dan wakahim, tapi budak industri. Emang efektif dan efisien? Jadi kahim dan wakahim itu budak. Emang efektif dan efisien kira-kira? Nah, justru ketika kita belajar teknik industri jadi ke bawah gitu. Oh iya. Udah basicnya industri jadi ke bawah lah di sehari-hari jadi nge-manage kuliah dan organisasi. Apakah udah mulai termanage atau masih kayak juga naik ke gusur deh. Awalnya emang ada pemikiran seperti itu, tapi justru karena kita terus dipaksa jadi ya terbiasa. Oke. Terbiasa. Ya. Seseru apa di HMTI sih kira-kira? Buat yang lainnya nih yang nggak lagi menonton kira-kira anak SMA atau yang lainnya. Banget. Semangat itu. Berapa orang himpunan sekarang pengurusnya? 49. Oke. Dari berapa departemen total? Ada berapa? Departemen 2. Divisinya banyak. Divisi 7. Divisinya ada 7. Oke. Nanti akan ada disnatalis berarti ya? Iya. Oke, ada disnatalis dan itu bisa mungkin bisa di-spill dikit gak kira-kira bakal gimana disnatalis nanti? Kalau disnatalis itu kan kita industri nih. Ada satu hal di industri kita tuh harus bisa mengintegrasikan sesuatu. Jadi setiap apa yang kita jalankan itu harus saling terhubung gitu, harus saling berkesinambungan. Nah, di disnatalis kita kali ini itu kita kayak tadi kita itu fokus ke penerimaan mahasiswa baru, fokus juga ke pengembangan bakat dari mahasiswa kita sendiri, sama apa sih prestasi yang bisa kita raih ketika disnatalis itu berjalan. Nah, prestasi apa selama ini di HMTI ini? Anak-anak industri punya prestasi apa kira-kira? Yang bisa dibanggakan, yang bisa kita publish. Nah, untuk prestasi HMTI sendiri ini ketika kita baru 4 bulan menjabat, yang terbaru mungkin yang pertama itu ada terpilih menjadi juara 2 ya. Juara 2 kalau nggak salah Duta Pemudi Jawa Barat. Duta Pemudi Jawa Barat. Oke, Duta Pemudi Jawa Barat. Oke. Lalu. Sama. Terus ada ini Hapkido. Ya. Apa itu teh? Itu cabang olahraga kayak taekwondo. Kayak taekwondo, Hapkido. Boleh di-setting teman-teman. Ya, benar. Ya benar. Ini kemikir namanya taekwondo-nya benar. Ya. Itu salah satu mahasiswa dari teknik industri. Tuh, jangan anggap teknik industri cuma bisa ngitung-ngitung doang. Hey, ini bisa jadi duta pendidikan ya tadi ya. Duta pemudi sama olahraganya juga bisa. Oke, jadi hati-hati. Disikat kurang. Sikat. Terus yang ngebedain kita sama jurusan lain juga mungkin ya, salah satunya itu karena kita anak industri banget nih, kita punya KPI. Apa tuh? Buat organisasi kita punya indikator keberhasilannya itu. Bagus tuh. Ada apa aja? Bagus. Karena kan kita punya visi misi. Nah, itu dijadiin KPI ada 3 nih, ada apa adaptif, prestatif, dan juga terarah. Adaptif. Apa bentuk adaptif yang kalian realisasikan setelah menjabat?
Kalau kita itu kan ada buat adaptif, prestatif sama terarah itu ada dibagi dua nih, Oke. ada internal sama eksternal. Oke. Kalau internal kita itu fokus ke pengurus sama Ya, mahasiswanya. mahasiswa, oke. Salah satunya mungkin adaptif adanya kegiatan Mabim buat mahasiswa baru. Oke, itu untuk internal. Ya. Iya, Ya, untuk internal. oke. Buat eksternalnya itu ada ke alumni, masyarakat sama ke Perusahaan. perusahaan. Ke masyarakat ngapain? Kayak tadi salah satunya kita pernah ngadain seminar pengabdian. Seminar pengabdian. Datang ke sebuah desa, Betul. langsung apa ngapain di sana, ngomongin apa? Seminar pengabdian itu kita datang ke sebuah desa, terus survei dulu nih. Oke. Apa sih kelebihan Ya. desa ini atau SDM-nya biasanya kerjanya apa dan lain sebagainya. apa kekurangannya apa nih? Ya. Nah, gitu. Setelah itu kita buat sebuah seminar atau workshop gitu. Gimana sih cara Oke. kalau yang kemarin terlaksana itu di periode sebelumnya, seminar pengabdiannya itu mengolah limbah minyak jelantah menjadi pupuk organik cair. Yang sasarannya itu ibu rumah tangga. Dan itu gimana respon masyarakat kira-kira? Wah, Waktu itu. lumayan juga ya banyak. Ikut kemarin ikut. Iya. Respon masyarakat kira-kira kumaha? Apakah terbantu dengan adanya mahasiswa? Sangat terbantu. Karena kan ibu-ibu itu kan Hah? masak, Iya benar. suka buang minyak jalan itu. Iya, Gimana aja kan. Iya benar. Kita manfaatin aja. Oke. Itu hal-hal kayak gitu, itu hal simpel tapi berimpact sekali gitu kan. Nah, itu industri banget. Industri banget ya. Hal-hal kayak gitu yang dilakukan itu adaptifnya seperti itu. Ya. Oke. Prestatifnya tadi mahasiswa dikasih ruang, dikasih wadah, dan akhirnya berprestasi ya. Satu lagi apa tadi? Terarah. Terarah. Nah, arahnya ke mana ya? Nah, himpunan. Nah, Cek abang-abangan gitu, abang-abangan senior gitu. Lagi bawa ke mana ya himpunan? Lagi bawa ke mana aja? nah terarahnya itu tadi sejalan sama indikator yang dua itu, adaptif sama prestatif. Oke. Jadi kita lebih ke memfokuskan gimana sih mahasiswa kita itu bisa siap beradaptasi dengan Oke. cepat, karena kan tahu sendiri mungkin ya zaman sekarang Ya berubahnya jelas, segitu betul. cepatnya gitu. Jadi harus ada kemampuan adaptif yang cukup besar gitu Iya, bagi iya. seorang teknik industri. Apalagi nih industri nantinya ketika di perusahaan pasti banget itu ada perubahan, karena teori yang kita pelajarin di kelas itu pasti berbeda dengan Oke. yang di lapangan. Setelah semester 5 ini kuliah dan lain sebagainya, udah punya impangan nggak? Kan mau kerja jadi apa nanti? Cita-cita. Kalau cita-cita sih besar. Apa tuh? Jadi HRD sih. Jadi HRD. Iya. Oke. HRD perusahaan yang seperti apa sih yang sudah ada di implangan Bapak Fikri ini? Perusahaan manufaktur. Manufaktur. Iya. Oke. Kayak ngelas kayak gitu, otomotif lah. Iya. Lebih ke otomotif. Ya, berarti emang secara basic emang Suka bagian otomotif, suka otomotif, Iya, suka oprak-oprak gitu gelas, kan iya, itu. gelas gitu. Oke. Kalau itu teh? Kalau aku sih lebih ke untuk saat ini ya, Iya. pastinya berubah-ubah juga ya Nah. kedepannya. Tapi kalau untuk saat ini aku pengen banget jadi data analis Data analis. ya, Oke. atau manajer. Atau manajer di perusahaan. Emang udah langsungnya kayak orang anak-anak ITG itu kalau ngomongin cita-cita ke depannya perusahaan. Kita harus tinggi dulu. Iya benar. Ya, oke. Betul. Bagus. Kalau kalian mau jadi apa yang di belakang ya? Cita-citanya. Jadi orang kayak Abdi negara. Jauh ini apa? Dulu apa? Kira-kira apa? Saya Ya. sebenarnya mah awalnya tuh pengen jadi teknik. Kadi. Abdi negara. Kadi. Bakal bisa kedengar ke suaranya? Bisa. Sini. Ini kita mau ngundangin kepala BGN ya. Bukan. Dari sini aja sok. Ngomong. Apa? Mau apa? Jadi cita-cita saya awalnya tuh sebenarnya tuh masuk TNI. Cuman karena kekurangan dari fisik jadinya lanjut kuliah aja. Ya, tapi jadagana TNI banget sih, jujur sih. Ya. Terima kasih ya. Jadi Mudah-mudahan- TNI. Aina jadi naon tuh nanti? Sekarang HRD sama Jadi manajer. jadi manajer. Oke. Mantap, Pak. amin. Mantap. Terima kasih ya. Tapi kalah. Ih, master ka dia cik ya, master. oke. Master lah kada master. Nah, Sini ya. Sini. Berdiri. Mas ini kira Mas, kada. Ya asal mirip. Kada. Asal mirip kan? Bareng-bareng beda-beda. Persis. Karena geseran dikit ya. mirip. Mirip deh. Mirip ya. Ini mirip ya. Oke. Jadi emang ini sebetulnya podcast ini gimmick. Kita cuma mau nemuin mereka berdua ya sebetulnya. Ya, tepuk tangan untuk adik kakak ini akhirnya bertemu ya. Akhirnya bertemu. Wah, mirip tuh. Bener, mirip. Bener mirip. Mirip. Keren sih.
Ayo tuh yang tadi belum ditanya mau apa nanti kedepannya di sini. Oh ya ampun. Nah kedepannya mau ngapain gitu jadi apa? Jadi duta obat ya. Udah obat. Untuk cita-cita. Ya Ya cita-cita saya ingin menjadi manajer sama manajer semua ya. Oke mudah-mudahan ya lancar-lancar ya. Amin. Teman-teman pengurus Amin, HMTI serius. ITG ya. Mudah-mudahan amin. Amin. Hatur nuhun. Dia pengen tahu aja ceritanya. Jadi tadi setelah ngobrol banyak ya teman-teman HMTI ITG ini benar-benar hektik ya ngomongin tentang teknik industri, himpunan dan lain sebagainya. Banget. Tapi buat mahasiswa baru nih atau buat calon mahasiswa baru di ITG kira-kira apa pesan yang ingin kalian sampaikan buat mereka? Kesannya sih masuk dulu aja sih. Masuk dulu aja. Iya, karena rame. Ya, masuk dulu aja soalnya rame. Rame banyak Ipan. Terus kali itu mah para Jalani we. Jalani. Aduh. Buktinya saya. Kalau teteh? Kalau dari aku mungkin buat teman-teman calon mahasiswa atau mahasiswa baru mungkin di seluruh Indonesia yang pastinya masih bingung nih mau lanjut kemana, mau jadi apa, pasti itu hal yang paling dibingungin banget ketika lulus SMA. Tapi perlu teman-teman tahu masuk di industri itu emang susah, tapi suka banget gitu, seneng banget, banyak banget yang bisa dipelajarin, banyak juga manfaatnya. Kita di industri itu mengintegrasikan banyak hal, mulai dari ada 5M namanya, man, mesin, money, material, dan juga metode. Wih. Nah, itu kita mengintegrasikan semuanya itu. Dan perlu teman-teman semuanya ketahui juga, engineering make things, but industrial engineering make things better. Wede, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih teman-teman HMTI. Sangat-sangat cukup sekali membuat hari ini kita mempertemukan dua orang yang sudah lama berpisah. Dua kembaran. Kita sebelum ditutup, tadi kita udah ngomongin teknik industri lumayan banyak dan lain sebagainya. Himpunan juga udah kita omongin ya. Dan intinya buat mahasiswa baru atau buat calon mahasiswa baru, sok masuk aja dulu karena rame. Di HMTI banyak acara ya. Asli. Tapi untuk ITG sendiri nih, kita ngomongin ITG-nya nih. Seseru apa ITG? Apa sih hal yang kalian dapatkan selama berkuliah di ITG? Bukan ngomongin teknik industri ya, tapi ngomongin ITG apa sih ikoniknya ITG ini setelah kalian rasakan kuliah selama 5 semester ini? Dari Anda boleh antara hubungan sama teman-teman ITG atau gimana di ITG tuh seramai apa sih kira-kira? Bukain dulu sih. Bukain dulu boleh, bukain dulu. Kuliah di ITG itu seseru apa? Awalnya ya, aku juga gak tahu gitu ITG itu di mana, yang mana. Karena nah, awalnya tuh apa? Awalnya STTG. Nah, awalnya STTG dulunya. Karena kita sekarang udah berubah jadi Institut Teknologi Garut. Betul. Nah, sebenarnya banyak banget hal yang perlu dibanggain kita kuliah di ITG. Karena pasti banyak banget pikiran dari orang-orang gak mau kampus kecil, kampus pastilah banyak sekali pikiran-pikiran seperti itu. Tapi justru kalau kita sendirinya mau berkembang di ITG itu tempat yang sangat tepat gitu untuk kita berkembang, karena mulai dari tenaga pendidik, terus mulai dari mahasiswanya juga itu sangat-sangat bisa diajak untuk berkolaborasi. Karena tapi balik lagi ke diri kita sendiri, gimana sih cara kita bisa improve, bisa memperbaiki terus-menerus gitu cara diri kita sendiri. Karena kan mau dimanapun kuliahnya, dimanapun emas berada pasti akan dicari juga. Betul, gitu. sepakat. Meskipun kita nanti kuliah di ITG, justru itu di situ kita bisa mengembangkan diri itu. Kuliah di ITG itu tempat yang tepat gitu. Pantasan jadi ketua himanya. lanjut. Hal yang dirasakan di ITG, mungkin anggapan orang sih ya ITG itu kampus kecil, padahal kan kecil itu ya yang bisa bikin kita jadi eta walaupun leutik gitunya. Ya. Nah kalau kita ngebandingin sama ITB mah mungkin iya kan. Tapi walaupun kampus kecil di daerah, tapi wanian gitu kan ya. Eta pisan. Ajeng garuyub teh sih baru nanya ya laki hungkul. Benar tuh garuyub teh anak-anak ITG laki-lakinya pada garuyub gak? Guyub pisan. Nah sorry. Nah garuyub kan. Terus tolong nulis di kolom komentar ya. Mahasiswa ITG ya, kalian pasti guyub kan ya, guyub ya, mudah-mudahan ya kedepannya. Dan mungkin 1 tahun lagi akan meninggalkan kampus kalian. Tingkat 4 skripsian dan normal. Ya, dan hidup seperti masyarakat pada akhirnya. Kembali lagi kepada masyarakat. Ya. Dan kembali lagi kepada himpunan nanti jadi abang-abang nanti. Kerjaan saya pada bekieu atuh da. Cukup masih ada abang-abangan enggak di himpunan?
Ayo, sekarang bingung bisa ngajawab aku masuk ya. Bingung bisa ngajawab dong. Bingung bisa ngajawab. Ya mudah-mudahan lah pokoknya apapun yang terjadi yang kalian alami selama kuliah di kampus mudah-mudahan itu bisa menjadi ladang keberkahan, ladang kebaikan juga. Amin. Ada yang mau disampaikan lagi teman-teman HMTI? Barangkali mau promo event atau apa boleh silakan. Apalagi ada yang ingin disampaikan? Mungkin closingnya, Ya. mungkin ini closing statement dari kita itu pertama kita mengucapkan terima kasih Sama-sama. media Suara Garut udah Oke. berkenan gitu untuk ngobrol santai sama kita di hari ini gitu. Kita juga mau nyampain ke teman-teman semuanya nanti ke depannya kita ada acara Bisnatalis, ada acara seminar keilmuan yang termasuk dari Road to Ya, Bisnatalis, akan ada juga lomba-lomba untuk anak-anak SMA di seluruh Indonesia. Nah, Jadi tuh. kita skalanya inginnya nasional, betul. Oke. Ada beberapa lomba. Kalau dari perencanaan kita itu ada lomba bisnis model kanvas, ada lomba poster, ada lomba nyanyi dan juga pidato bahasa Inggris. Wih, Kita dengan bisnis model kanvas. ya, Iya. betul. Bisnis model kanvas. Gimana tuh bisnis model kanvas? Jadi kita memodelkan suatu bisnis dalam sebuah kanvas. Oke. Jadi dari mulai customernya siapa, nilai Segmennya added kemana? value-nya. Nanti presentasi berarti. Iya. Oke, siap. Itu yang workshop sih, bagus sih yang workshop. Itu terbuka untuk umum nggak yang workshop? Kayak Insya- masyarakat boleh ikutan nggak yang CP itu yang kayak gitu-gitu? Insya Allah. Tapi kita fokus utamanya itu mahasiswa tingkat akhir. Siap. Oke, kira-kira. Ada closing statementnya dari Bapak Fikri selaku Wakil Ketua Himpunan? Salam unity sih. Mudah-mudahannya sehat selalu. Tagline industri itu ya. Salam unity. Salam unity. Salam unity. Salam unity Kia. Salam unity. Salam unity. Salam unity. Oke, salam unity. Salam. Salam unity. Salam. Oh, salam. Salam unity, salam gitu. Iya. Salam unity. Salam. Salam unity. Salam. Oke. Salam. Nah, nih, fokus dulu kali. Mereka lihat tuh. So. Salam unity. Salam. Salam unity. Salam. Salam unity. Salam. Tepuk Salam. tangan Salam. buat HMTI TG. Terima kasih teman-teman HMTI. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kita bisa berkolaborasi event apapun. Dan mudah-mudahan sehat selalunya. Amin. Ulah nepeng kabubuk setahun deh lebar. Teteh juga sehat-sehat di tengah semua laki-laki. Hitungannya teteh di angkatan berarti perempuannya lebih sedikit daripada Lebih laki-laki ya? sedikit cuma 14 orang. Oh tuh. Kuat-kuat teh sing sehatnya. Barudak. Terima kasih hari ini sudah mengawal Ibu Kahim dan Wak Kahim lancar-lancar. Ya itu bisa lah kontekan nanti ya. Teleponan, uang tacan, bisa lah ya. Di mana? Terima kasih lancar-lancar, sehat-sehat selalu semuanya. Amin. 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 Kita nggak ada mau kritik-kritik apa nggak ada ya? Nggak ada ya. Udah. Ya, terima biasa mahasiswa biasa. Oke, terima kasih sekali lagi Persib. Mudah-mudahan juara lagi tahun ini. Amin. Amin. Ya, itu yang Tiris, paling tiris. penting ya, itu tiris ya. Tadi puncak kemarin ya. Puncak. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih Warginet, terima kasih untuk Asgatur, Asga Umroh, Agrapana Furnitur, Garut Souvenir, terima kasih untuk HMTI ITG dan seluruh Warginet yang selalu nonton kita sampai saat ini. Sampai ketemu di lain episode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.